Genap 100 hari menjabat sebagai Bupati Sarolangun, Hurmin menunjukkan komitmen kuatnya dalam membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Dengan semangat kerja keras dan pendekatan yang humanis, Bupati Hurmin mulai merealisasikan berbagai program prioritas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah. Dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya, sejumlah langkah strategis telah dilakukan. Itu termasuk dalam 9 program kerja yang ditargetkannya. Meski tantangan ke depan masih besar, langkah awal yang dilakukan Bupati Hurmin menjadi pondasi penting menuju Sarolangun yang lebih maju dan makmur. Simak bincang-bincang selengkapnya bersama Bupati Sarolangun, Hurmin di podcast Mojok Tribun Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, bertemu lagi bersama saya Yose Mulyawan, pemimpin redaksi Tribun Jambi dalam acara podcast Mojok Tribun Jambi. Tribuners, hari ini saya berkunjung ke kantor Bupati Sarolangun. Di sebelah saya ada Bupati Sarolangun, Bapak Hurmin. Ya. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang seputar Kabupaten Sarolangun, dan kebetulan Pak Hurmin baru terpilih, bukan baru lah, sudah beberapa bulan yang lalu terpilih dalam Pilkada 2024, Pak Bupati ya, sebagai Bupati Sarolangun periode 2024-2029, betul Pak Bupati ya? Oke, selamat Pak Bupati atas terpilih, dan apa kabar ini Pak Bupati? Baik, sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Oke, nah Tribuners, ini Pak Bupati kemarin ikut retreat ya kan? Kita pengen tahu nih pengalaman retreatnya beliau, ketemu banyak orang tentu Pak Bupati ya, dan ketemu sesama kepala daerah. Kira-kira bisa dibagi pengalaman retreatnya Pak Bupati. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi sesuai dengan pertanyaan pengalaman tentang retreat Ya. di Magelang. Alhamdulillah memang kita mengikuti di sana berapa hari ya. Jadi memang banyak pengalaman-pengalaman baru yang memang kita temui di sana. Dan di situ kita dituntut disiplin, memang pagi-pagi kita sudah bangun, jamnya ditentukan, makannya pun ditentukan. Jam istirahat pun ditentukan. Pakai apa? Bel atau lonceng? Pakai lonceng. Lonceng ya. Teng 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 teng. Macam tentara Pak. Memang tentara yang didik di situ kan. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman itu kita banyak bertemu dengan orang-orang hebat. Pengalaman-pengalaman, apalagi dengan kawan-kawan yang memang sudah ada yang 4 periode ya kan, ada yang 2 periode. 4 periode itu artinya 2 kali wakil bupati, wakil wali kota kan. Nah, periode yang kedua dia wakil kan 4 periode. Jadi pengalaman-pengalaman itu ya kita bawa ke daerah kita lah yang jelas. Kita banyak kawan, di situ kita tukar-tukar nomor kontak. Ya, nah, sharing-sharing kira-kira di daerah dia apa yang baik itu kan kita bawa ke daerah kita. Begitu pun juga ke daerah kita. Paling akrab dengan kepala daerah mana kemarin Pak Bupati? Wah, kalau kepala saya satu tenda dengan kepala Bupati Tanah Datar. Bupati Tanah Datar, Sumatera Utara? Sumatera Utara. Satu Tapanuli Utara. Tapanuli Utara. Pauta Barat. Kan kami satu tenda itu orang 3. Cocok, sama-sama Melayu pula. Iya. Nah, di depan kami itu ada juga ibu-ibu dari ibu-ibu juga tuh. Dari ini. Dekat juga depan tenda itu. Iya. Tapi yang paling dekat ya bertiga lah kan. Jadi di situ terjalin keakraban Bupati ya. Bupati Tanah Datar tuh istrinya orang Jambi juga tuh. Oh, pas benar orang Jambi. Rumah makan Taraso kan. Oh, rumah makan Taraso itu. Iya. Istrinya apa yang punya itu? Yang punya ya. Oke. Jadi pulanglah dia ke Jambi, suka pulang ke Jambi. Sekali-kali pulang ke Jambi lah dia kan. Oke. Periode yang kedua tuh. Periode kedua ya. Jadi punya teman yang ternyata orang Jambi kan, istrinya kan orang rumahnya. Oke, Tribuners. Nah, Pak Bupati ini baru aja 100 hari kerja, Pak Bupati ya. Iya, siap. Di hari Jumat kemarin Pak Bupati ya. Iya. Jumat berarti tanggal 18 ya? Udah. 17. Tanggal 13. 13 ya, 13. Oke, 100 hari kerja. Setelah retreat mulai kerja 100 hari. Kira-kira apa pengalaman yang bisa dibagi? Sudah melakukan apa Pak Bupati? Silakan Pak Bupati. Ya alhamdulillah, program 100 hari kerja gitu memang pas tanggal 13 kemarin. Ya. Kita liris kan. Dengan keterbatasan anggaran, ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Seluruh program kita, 9 program kita itu berjalan dengan baik. 9 program? 9, walaupun memang program jalan lancar itu masih ada sebagian yang belum kita kerjakan. Sudah dikerjakan tapi belum selesai karena mengingat cuaca ya, apalagi daerah Pauh Timur. Nah, itu apa itu? Program apa itu Pak Bupati? Program jalan lancar. Oh, jalan. Ada salah satu kita tuh dalam 100 hari itu program jalan lancar gitu. Nah, artinya program jalan lancar itu minimal masyarakat walaupun hujan, dia masih bisa keluar itu kan. Oh gitu. Nah, dengan keterbatasan anggaran sekarang, memang kita perbanyak program jalan lancar tadi. Nah, sama-sama kita tahu dengan luas Kabupaten Sarolangun ini lebih kurang 5.900 km persegi, ya kan? Nah,
dengan anggaran yang terbatas sekarang, dengan efisiensi mau tidak mau kita atur sedemikian bagusnya dengan anggaran yang sedikit itu, bagaimana masyarakat langsung menikmati itu. Oke. Jalan lancar. Jalan lancar. Jalan lancar. Jalan Oke, lancar. jalan lancar. Kirain ada singkatannya apa itu? Yang penting lancar. Yang gitu penting ya? lancar. Kalau kita Masyarakat mau bikin aspal, mau rigid, duitnya dari mana? Iya. Minimal gitu, mungkin dari tanahnya kita gali, kita kasih pengerasan sedikit. Yang titik-titik rawan kita tunjukkan dulu, titik-titik rawan dulu. Iya. Kan jalan itu tidak semuanya dia parah semua kan. Yang titik-titik yang rawan harus kita kerjakan dulu. Oke, Pak Bupati, ini ngobrol-ngobrol soal jalan, ngomong-ngomong soal jalan. Memang seringkali viral ya, entah jalan provinsi, entah jalan kabupaten. Kira-kira kalau kondisi di Sarolangun seperti apa dan mungkin rencana Pak Bupati 5 tahun ini, Pak Bupati? Ya memang kalau sekarang memang ya masyarakat kita juga udah bisa kita ini kan, tidak bisa kita larang. Kadang-kadang dia menilai dari satu sisi saja kan. Sementara kadang-kadang kita keterbatasan tadi kan. Nah, apalagi nama jalan, tanah lumpur, tanah liat yang harus kita kerjakan. Itu kan butuh waktu pas cuacanya bagus. Bagus ya. Nggak bisa pas hujan. Nggak bisa langsung jadi. Sementara kadang alat sudah standby di situ, ya kan. Nah, tapi nunggu cuaca. Tapi kalau cuacanya bagus, ya kita kerjakan. Nah, yang jelas program kita ke depan memang infrastruktur itu paling utama. Apalagi dari 9 tadi yang paling utama. Ya, kalau yang 100 hari itu kan kita yang pertama penataan kota. Kota sudah kita tata pelan-pelan, ya kan. Nah, dari PKL-PKL-nya yang memang selama ini berjualannya agak tidak beraturan, sekarang kita atur jam 4 sore mulai berjualan. Nah, habis malam gerobaknya bawa pulang. Yang selama ini mungkin tertaruh di situlah kan, tidak enak kalau siang-siang ditutup terpal gitu kan, perlak gitu kan. Nah, macam mana kota ini tertata dengan baik gitu kan. Terus kemudian baru sekarang ke kabupaten-kabupaten yang jalan tadi ya. Satu lagi program kita juga ada Gemas Tajid namanya kan, gara-gara masyarakat cinta masjid. Pertama kali kita launching itu, kita launchingkan di masjid sebelah sini. Jadi kalau zuhur sama asar tuh kita di kantor ini kita harus istirahat, pas mau azan kita istirahat semua, sholat. Harus sholat. Sholat berjamaah. Yang Masjid Agung yang di yang di sini. Yang semua di lah, kalau yang di kantor yang di yang di kantor. Lagi yang di dinas-dinas OPD juga SKPD ya. Walaupun musola tidak ada, kita bikinlah ruangan sedikit untuk tetap berjamaah. Tadi rame Pak Bupati, kami mampir tadi sholat sebelah. Nah, Tribuners, Pak Bupati nggak tahu apakah ini bagian dari 100 hari juga. Kemarin viral juga tuh soal parkir liar, ya kan? Pak Bupati turun, beresin itu Pak Bupati ya? Mungkin cerita Pak Bupati soal parkir liar itu. Iya, memang parkir liar ini kan salah satunya memang inilah. Kita ini kan apalagi sekarang yang asli untuk kita ini kan PAD ya? Nah, PAD. Dari retribusi parkir. Dari retribusi parkir itu harus kita gali. Sudah itu harus kita tata gitu kan. Kalau sembarangan siapa mau ngambil situ kan akhirnya nanti kan terjadi keributan. Yang kita harapkan itu tertata baik dan jelas nanti hasilnya ya jelas masuk ke daerah gitu kan. Orang juga parkir dapat karcis jelas. Jadi itu yang ditata kemarin Pak Bupati, sepanjang jalan ini? Sepanjang jalan, nanti belakangan di daerah pasar itu. Tapi emang daerah belakang pasar itu masih kita mau menghitung PKL itu berapa banyak. Rencana kita mau kita masukkan ke kios-kios dengan ruko yang ada. Nah, tapi kita mau data dulu, PKL itu berapa banyak, kios yang kita siapin itu cukup nggak dia masuk ke daerah situ, ke kios itu dengan ruko. Nanti kita tertibkan, ada yang tidak dapat kan jualan lagi di luar, nanti timbul kecemburuan sosial. Ini kios disiapkan di mana Pak Bupati? Yang ruko yang ada tuh lah. Ruko yang masih banyak yang kosong-kosong. Masih banyak yang kosong. Nah, kemarin kan pasang dulu di dalam, karena banyak yang jualan di luar. Keluar semua. Akhirnya orang kan belanja banyak di luar, yang dalam akhirnya ngikut keluar. Itu yang harus kita data ke depan. Sekarang mau ditertibkan, parkir tertipin juga. Ada berapa titik parkir kemarin Pak Bupati? Berapa titik? 1, 2, lebih banyak, lumayan lah, 3 atau 4 kira. Gitu ya. Tapi kemarin sudah sampaikan dengan Kadis Perhubungan harus dicepat kencat, harus dikejar cepat itu parkir, supaya enak nih kan. Biar elok lah. Nah, elok, apalagi sekarang kalau PAD kita nih tidak ada meningkat, nah kacau gitu. Salah satunya sumbernya dari parkir itu kan. Nah, Tribuners, Pak Bupati ini merintis karir panjang ya, dari kepala desa Pak Bupati ya. Kemudian 3 periode di DPRD Sarolangun. 2024 terpilih di DPRD Provinsi, tapi mundur karena nyalon Bupati. Pak Bupati, bedanya apa Pak Bupati? Di Dewan 3 periode, ya kan, sekarang di posisi di eksekutif. Ya Alhamdulillah memang kita meniti karir memang dari nol. Saya ini memang dari orang biasa lah, orang tua biasa ya kan. Di Jambi lama juga dulu kerja di Jambi. Sebagai apa nih? Saya sekarang dulu di Jambi pernah kerja di PT Sarijaya, Pak Hasan Iskandar anak mantan gubernur Jambi.
sudah tuh di Barito Pacific Timber Group yang Oke. ada di seberang gitu kan. Ya. Nah, kerja di situ. Kerja tidak boleh hebat-hebat lah gitu sih. Iya. Jadi dari swasta juga Pak, berarti? Dari driver lah, kita cuman itu yang tahu Driver, kan. ya. Tamat SMA cuman kan. Iya, Nah, dari situ kita berkeluarga kan, anak satu pulang Pulang balik kampung ke balik Sarolangun. kampung dengan bermodalkan ada lah dikit kan. Nah, Nyalon lah kepala desa. Belum. Belum. nah, saya masih inilah serabutan lah. Masih serabutan lagi, Bawa ya? mobil kemana-mana. Nah, habis itu kita nari-nari ampera karet gitu Iya, kan. Nah, setelah itu belajar lah. Ada kendala, mungkin toke itu. Nah, kita belajar dagang karet. Dari dagang karet itulah kan. Dagang karet. Jujur, modal kepercayaan lah, modal tak ada nih. Cuman modal pergaulan lah, keluarga kayak mengambil karet abang. Iya, Saya putuskan di bawah. Habis itu saya bawa ke Jambi. Nah, bayarnya balik dari Jambi. Kalau nak bayar di bawah duit tak ada kan. Iya, iya, iya. Nah, kayak itulah dilakukan. Tapi alhamdulillah Tuhan ngasih jalan, ya kan, ya berjalan lah kan. Nah, meniti karir itu memang dari awalnya dari ketua pemuda Karang Taruna. Betul, mudah. Karang Taruna. Karang Taruna di desa 2006. Saya tidak kepengen juga lah, cuman Iya. tiap orang-orang rapat tuh saya tidak pernah ikut dah. Karena saya mikir kan setiap apa-apa yang kita pegang, kita harus tanggung jawab dengan apa yang kita pegang. Walaupun amanah selaku ketua Karang Taruna ya. Iya. Nah, yang jelas Itu masih nyambi kerja tuh. sambil nyambi kerja. Oke. Saya tidak hadir di pemilihan, saya dipilih juga. Pas pagi-pagi orang-orang tuh pemuda datang, Udah terpilih nih, ya. ah, Pak kata Cik, katakan telah terpilih ketua pemuda kata. Iya, iya. Wah, kayak mana Karang Taruna? Ya akhirnya saya mau tak mau kita jalankan. 1 tahun jadi ketua Karang Taruna. Pas kebetulan paman saya tuh meninggal kan, kepala desa. Oh, paman meninggal nih kepala Ya, desa. paman meninggal. Nah, masyarakat minta kami jadi kepala desa kan. Oh, Saya ganti pikir paman ya. ya, wah ini berat juga jadi kades nih. Waktu dulu, zaman dulu mohon maaf lah kan, Iya. dulu gaji cuma 500.000. Kerjanya banyak. Iya, iya. Nah, saya pikir daripada nanti ke masyarakat kecewa, saya nolak lah waktu itu. Nah, cuman memang masyarakat terus nyuruh kita dorong terus. Nah, cuman ada salah satu toko yang nyampaikan, yang saya petik waktu itu. Orang tua saya masih hidup waktu itu. Dia bilang, orang tua saya juga tidak boleh waktu itu. Sebab apa, di kampung ini susahnya gitu. Kita susah juga orang ribut. Iya. Kita ada lebih Kita juga, ada mohon lebih. maaf lah kan. Ini mohon maaf, bukan kita apa. Lebih juga kata, nah ini duit desa lah dipecil. Sementara kita mungkin entah dengan cara apa gitu dapat rezeki. Kita biar Tidak, rezeki, nah, ya. orang tua tidak usah lah kata balik. Nah, cuman ada salah satu toko waktu itu bupatinya HBA waktu itu. Dia nyuruh saya nyalon kan, dipetik lah dalam bahasa dia tuh bilang, kamu sholat tunggang tunggit kata kami di sini, Iya. naik turun segala macam tunggang tunggit kata bahasa kami sini Iya, kan. betul. Belum tentu diterima ibadahnya, amalnya. Tapi kalau kamu tulus untuk membantu masyarakat, mungkin di situ apa nanti Tuhan mempertimbangkan kamu. Gitu. Nah, cuman saya petik bahasa itulah. Pak ABA itu ngomong. Iya, saya petik lah bahasa itu kan. Nah, berarti memang niat kita nak bantu masyarakat. Itulah, kalau udah zaman itu gaji 500 dapat apa lah kira-kira. Nah, disitulah meniti karir 2007. Ya, terpilih lah jadi kades kan. Nah, 2009 karena salah satu syaratnya untuk nyalon DPR itu kan kita harus mundur. Iya. Nah, tapi masyarakat memang dorong kita karena Iya. dia bilang kita dusun kita ini belum pernah ada DPR. Udah Oke. dari dusun kita DPR. Belum pernah jadi DPR, nah, makanya Mundur bismillah. lah. Nah, bismillah lah. Nah, mundur lah jadi Dari situlah dari- mulai ya, langsung ke politik dari ya. 2009 kan, 2009, 2014, 2000 Langsung masuk P3 itu. langsung masuk P3. Dah awalnya di PBR saya. Oh, PBR. Ya, janji PBR Partai waktu Bulan itu Reformasi. dia Partai bilang Bintang kita Reformasi. kasih nomor urut 1. Nah, waktu itu kan masih ke nomor urut itu. Iya, iya, betul. Nah, janji dia nomor urut 1 tidak jadi, kita tidak berani lah. Iya. Resiko kan. Akhirnya sudah tidak mikir lagi, datanglah P3, nawarkan masuk ke dapil 1 ini kita nomor urut 1. Oke. Akhirnya pindah lagi. Pindahlah ke P3. Nah, setelah kita daftar di KPU, aturan keputusan MK kan berubah. Ya. Larinya ke suara Ya, terbanyak. suara terbanyak. Ah. Tidak pula harus nomor urut. Nah, cuman kita kan sudah terlanjur. Ya, sudah terlanjur nomor 1. Hijrah ke P3. ya sudah, bismillah. Tapi ada hikmahnya lah itulah. Kita sampai dari 2009, 14, 19, 2004 kemarin kita nyalon di provinsi. Alhamdulillah terpilih Terpilih kan. lagi. Tapi ya salah satu syarat untuk nyalon kepala daerah, kita Ya. harus mundur. Mundur. Ya Mundur kan? lah jadi. Ya mundur lah. Nah, pengalaman tentang eksekutif legislatifnya beda. Beda lah. Ya. Ya beda, yang jelas kalau kita jadi bupati ini kepala daerah, memang beban dan tanggung jawab itu kan ada di pundak kita semua, keputusan-keputusan itu kan. Apalagi memang acara itu sangat padat. Ya. Tidak bisa kita tentukan, kita sudah nata nih acara jadwal kita hari ini, besok ini.
tahu-tahu kadang-kadang ada undangan ke provinsi, mendadak, ada undangan ke Pusat, pusat, Jakarta. ya kan. Nah, tapi ya kita atur lah, yang jelas. Penting niat kita, minta doakan ya dengan masyarakat kita badan sehat aja dulu. Iya, amin. Amin. Itu Tribuners, jadi dari driver, swasta, driver, serabutan, dagang, Iya. karet, Iya. Pak Bupati ya. Kemudian Kades, sekarang Taruna dulu. Iya. Baru Jauh, Kades. Pak. Saya memang Bang dari SMP itu saya sudah Kemana-mana? karena orang tua itu memang orang tua kita orang Iya, 8 iya. satu keluarga kan. Merantau ya. Nah, jadi SMP itu saya sudah jualan batu es dengan Iya, bulan iya, puasa iya. tuh. Udah kemana-mana ya. Kayak mana kalau kita nak nyari lebih itulah lagi kan nak ngarap dari orang tua, adik beradik banyak kan. Ya. Nah, Pak Bupati, karena sudah 3 periode di DPRD Kabupaten Sarolangun, pasti sudah tahu seluk-beluknya Sarolangun ini. Apa masalahnya Sarolangun ini kan udah tahu. Nah, kira-kira menurut Pak Bupati nih, bisa sharing-sharing apa sih masalah mendasar di Sarolangun dan mungkin jadi prioritas juga, Pak Bupati? Ya, yang jelas kalau masalah Sarolangun tuh pertama infrastruktur jalan. Infrastruktur Iya jalan kan? ya. Udah tuh pelayanan seperti rumah sakit, kesehatan, itu pasti itu. Masalah kependudukan, administrasi, ya kan. Nah, makanya dalam program Sahadat Sukari kita ada pelayanan juga sampai ke tingkat desa kita buat. Jadi masyarakat kita ini kadang-kadang di pelayanan ini pas dia perlu dia baru tahu oh ini syaratnya ya kan. Kalau Baru tidak peduli lah tidak dia. peduli dia. Makanya kita kejar sampai ke tingkat desa. Dari 149 desa, 9 kelurahan itu cuma 3 desa yang belum tercover karena memang sinyalnya susah. Belum terdaftar, Belum terdaftar. masih blank spot. Iya, Yang karena lainnya ya, sudah alhamdulillah udah lepas dari blank spot. Iya. Tadinya kan banyak Sarolangun nih, Pak. Iya. Titik-titik blank spotnya kan. Gitu. Oke, nah Pak Bupati, ini aku di depan lihat ada banner apa namanya anti korupsi ya kan, integritas dan sebagainya. Dan kemarin juga baru tanda tangan fakta integritas. Iya. Mungkin bisa cerita ke Tribuners. Ya, yang jelas memang di mana-mana tuh kemarin juga kita kan habis ini diundang juga di KPK kemarin kan. Nah, Memang kita sudah menandatangani juga di situ fakta integritas untuk anti korupsi. oke. Insya Allah lah mudah-mudahan kita kalau memang ini mau tidak mau kita harus jauhkan dari situ. Ya. Mudah-mudahan kita berdoa lah. Yang penting kita jangan hilap bela kan. Kalau niat Insya Allah tak lah. Yang takut kita hilap bela. Tapi minta-minta janganlah. Oke. Nah, Pak Bupati, ini kalau santai-santai suka olahraga. Tribuners, Pak Bupati ini juga suka olahraga. Main bola, temannya Bupati Batanghari, Pak Padil juga suka main bola. Pak Padil, Pak Bupati silakan cerita ke Tribuners. Apa aja nih olahraganya nih? Alhamdulillah memang olahraga itu kebetulan sekarang kita masih menjabat Ketua Askap Kabupaten Sarolangun. Oke. Ya, hobi lah bola. Yang dengan kawan-kawan gitu Iya, kan. iya. Sekali-kali memang main dengan Main di lapangan sini. Iya. Cuma lagi ini kayaknya kalau nih, lagi cedera. lagi sibuk kadang agak susah juga. Kadang kaki ini agak kena dikit kan. Kata kami ini agak kena dikit. Tapi main bola ya, apa ada yang lain? Hobi Pak motor Bupati? gitu. Oh, motor ya. Motor trail. Trail kemana Pak Bupati? Hah? Ke trail kemana biasa? Jalan terabas daerah gitu nih kan. Iya. Kadang sampai ke mana ke luar kota juga kalau dulu, tapi kalau sekarang ini waktu. Sekali-kali hobi off-road juga. Masih jadi dewan masih agak ada waktu luang. Iya, Ini off-road sudah hobi agak juga gitu. terbatas waktunya. Kita off-road juga hobi kan, cuman waktu sekarang tak bisa. Sebelum jadi bupati juga memang kita lah hobi itu kan. Iya, Hobi iya. ke hutan-hutan, kadang 2 minggu dalam hutan kan. Nginap itu. Nginap lah, tak balik-balik gitu kan. Udah hobi. Nah, Tribuners, terakhir nih Pak Bupati, tentu bagi waktu dengan keluarga semakin padat gitu ya, waktunya semakin mungkin juga sempit. Kira-kira tips-tipsnya bagi waktu dengan anak istri seperti apa Pak Bupati? Ya alhamdulillah dengan untuk anak dan istri tetap kita bagi waktu. Tapi memang agak dari dulunya memang waktunya Ya. banyak gitu kan, sekarang ya terbatas memang. Nah. Tapi tetap dibagi jamnya. Kalau kepentingan untuk anak istri tetap kita Ya, bagi. ya. Tapi memang kita dengan anak istri sebelum kita mencalonkan diri kita sudah sampaikan. Memang kita jadi kepala daerah nih harus mewakafkan diri kita. Ya. Waktu sebagian Waktu, sudah ya, punya sudah memang masyarakat. punya masyarakat. Itu memang harus kita pahami. Jadi kalau ini keluarga nih, ini untuk masyarakat banyak. Pasti kita dulukan untuk masyarakat dulu. Nah, kecuali ini memang yang urgent memang Iya. tidak bisa kita ini kan. Tapi kalau pilihan, nah ini masyarakat, ini untuk keluarga. Nah, Pasti kita masyarakat dulu ya. yang kita Sabtu Minggu sering keluar kan, Iya. jarang jalan-jalan gitu ya. Oke. Pak Bupati, pesan untuk masyarakat Kabupaten Sarolangun membersamai Pak Bupati 5 tahun ini. Silakan Pak Bupati, terakhir. Ya, alhamdulillah kami yang jelas selaku kepala daerah Kabupaten Sarolangun menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sarolangun.
mohon dukungan dalam program kami 5 tahun ke depan. Yang jelas membangun Kabupaten Sorolangun ini tidak cukup dengan kami berdua dengan Pak Wabub Giri saja. Yang jelas mohon dukungan masyarakat itu yang penting. Apalagi zaman sekarang ini sama-sama kita tahu bukan Sorolangun saja, se-Indonesia Raya. Se-Indonesia Raya ini efisiensi anggaran. Nah, dengan efisiensi anggaran ini, dengan anggaran yang sedikit ini, bagaimana kita menatap dan menata Sorolangun ini lebih baik dan lebih maju lagi ke depan. Nah, makanya kami kemarin sudah launching juga tuh programnya Gotong Royong. Gotong Royong. Nah, makanya setiap Jumat, makanya kita tetap gotong royong bersama. Nanti dibagi per kecamatan. Kita sudah turun nih, kecamatan sudah berapa kecamatan. Nanti turun lagi ke desa-desa dan kelurahan. Apa bentuk gotong royongnya, Pak Bupati? Bersama masyarakat lah. Bersama masyarakat. Baik itu pembersihan lingkungan, drainase segala macam, tempat-tempat yang sifatnya umum, ya kan. Nah, itu kita gotong royong bersama. Sebab dari zaman nenek moyang dulu kita memang tidak ada anggaran, tapi dia bisa bikin jalan, bisa bikin jembatan, walaupun dari kayu. Karena semangat gotong royong ini harus kita bangun sekarang. Dan dengan gotong royong komunikasi masyarakat juga lebih terbangun. Kadang-kadang tetangga yang tidak teguran, ya senda gurau di situ bisa jadi cair. Oke. Makasih Pak Bupati atas waktunya yang singkat ini. Jam 2 harus paripurna di DPRD. Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Bupati Sarolangun, Pak Hurmin, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih sekali lagi Pak Hurmin, sehat-sehat selalu. Semoga 5 tahun ini lancar. Amin. Tribuners, ketemu lagi bersama saya di podcast-podcast lainnya. Saya Yose Mulyawan pamit undur diri, Pak Hurmin juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.